Oke, baik saya lanjutkan materi ya untuk metode penelitian. Jadi eh, untuk metode penelitian saya dikasih tugas 2 kali. Di pertemuan hari ini saya menjelaskan terkait teknik pengutipan ya, teknik pengutipan dan juga daftar bacaan gitu ya. Tapi sebelum masuk di teknik pengutipan, saya cerita sedikit terkait dengan etika penulisan akademik gitu ya. Nah, kenapa ada etika penulisan akademik? Karena kalian nanti di semester ketiga itu akan menyusun yang namanya tesis. Dan juga dalam proses mungkin kalian juga mengerjakan jurnal. Entah kalian jurnalnya ngerjakan sendiri, atau ngerjakannya dengan join 3 teman kalian, atau kolaborasi dengan dosen itu opsi kalian. Cuma yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalian melihat etika dalam menulis sebuah karya ilmiah. Karena produk akhirnya adalah karya ilmiah, pastinya kalian harus mengikuti pakem-pakem penulisan karya ilmiah, gitu ya. Salah satunya adalah dengan pengutipan, gitu ya. Kenapa pengutipan penting? Karena itu adalah hasil pemikiran orang lain, gitu ya. Hasil pemikiran orang lain, apakah harus dimasukkan? Dimasukkan, karena itu merupakan hasil pemikiran orang lain, bukan pemikiran kalian, gitu ya. Nah, karena kalau kalian tidak mencantumkan karya orang lain tersebut, itu kalian akan dicap sebagai plagiat, gitu ya. Ada beberapa contoh yang saya ambil dari koran Tempo ya. Ini hanya segelintir saja kasus plagiasi, gitu ya, yang terjadi di Indonesia. Saya nggak usah muluk-muluk di Indonesia deh, di dalam lingkungan UNER aja itu ada, gitu ya. Ada yang saya tahu dosen di ilmu sosial politik itu pernah kena kasus terkait dengan plagiasi karena alasannya waktu itu dia mengutip keasikan gitu ya, keasikan ngutip sehingga lupa mencantumkan footnote-nya gitu ya. Yang kedua, kebetulan teman angkatan saya sendiri gitu ya. Teman angkatan saya sendiri waktu saya ngambil S1 di Erlangga itu mengutip gitu ya, mengutip bukan mengutip sebagian tapi total gitu ya, seluruhnya dikutip sama dia, cuma diganti cover depan, logo UNER, kemudian namanya dia gitu ya, terus ucapan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih kepada orang tua saya dan lain-lain. Tapi yang mulai dari pembahasan bab 1 sampai bab 4-nya itu yang bersangkutan ngambil dari tulisan UGM gitu ya. Itu terjadi di tahun kurang lebih 2010 gitu ya. Padahal teman angkatan saya ini itu bisa dibilang mahasiswa yang aktif, gitu ya, masih aktif dan teman-teman waktu denger dia itu plagiat itu kaget, hah, masa sih gitu ya? Ternyata beneran gitu ya. Dan bayangan kami sebagai teman kelas gitu ya, teman kuliah ya satu angkatan itu, oh mungkin skripsinya disuruh ngulang aja gitu ya. Ternyata kebijakan dari dekanat waktu itu memutuskan lain, yaitu mahasiswa yang bersangkutan tuh di DO, dari DO dari Universitas Erlangga karena plagiat itu merupakan pelanggaran akademik sehingga tidak bisa ditolerir, sehingga dia seharusnya jatahnya sudah satu step lagi jadi sarjana hukum gitu ya, di DO akhirnya nggak jadi sarjana hukum gitu ya. Kalau di DO kalian mungkin tahu ya bedanya undur diri administratif sama DO. Kalau DO itu kalian misalnya nih, kalian sudah ngambil mata kuliah nih sampai semester ke-6 kalau di S1 ya. Mau pindah ke universitas lain, kalau di DO nggak bisa, harus start dari awal. Kalian ngambil PIH lagi, PHI, ilmu negara, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi kalau kalian undur diri administratif, itu mata kuliahnya bisa dikonversikan, tinggal menyesuaikan mata kuliah mana yang belum diambil. Gitu ya. Jadi hati-hati untuk kasus plagiasi ini. Nah, maka dari itu, kalian diperlukan dalam menyusun sebuah karya akademik itu untuk menggunakan kutipan gitu ya. Bukan berarti ini harus dicantumkan tidak, tapi saya rasa setiap karya karya ilmiah itu harus mencantumkan kutipan. Kutipan di sini bisa terbagi menjadi dua, ada kutipan langsung maupun tidak langsung. Ini sebelum masuk di sini, oh ini kayaknya kelewatan. Nah, ada undang-undangnya, peraturan Menteri Pendidikan itu yang mengatur mengenai tindakan plagiarisme itu ya. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja dan tidak sengaja
dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi pengutipan karya ilmiah itu juga harus tepat gitu ya. Dalam artian itu memang sumber yang sahih gitu ya. Bukan berarti kalian mengambil tulisan orang ngawur gitu yang untuk mencantumkan dalam tulisan kalian. Ya, saya ngambil dari pendapatnya Pramudia Anantatur itu yang menyebutkan bahwa mencuri itu zina, apalagi bila yang dicuri itu tak bukan melainkan kata-kata. Jadi memang eh, ini bisa dibilang pelanggaran berat gitu ya bagi dunia akademik sehingga perlu kalian hindari gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan hal ini itu memang di UNER maupun di universitas lain saya rasa itu sudah menerapkan tindakan pencegahan terkait dengan plagiarisme ini. Kita menggunakan kalau di UNER itu menggunakan Turnitin nama aplikasinya. Jadi ini bisa kalian download sendiri, bisa kalian cek-cek sendiri tulisan kalian gitu ya. Berapa batas yang dicek bukan dalam arti itu plagiat ya. Ini mungkin pendapat yang keliru. Bukan plagiatnya, tapi similarity-nya atau kesamaan dengan tulisan lain. Apakah boleh? Boleh sebenarnya, cuma ada batasannya. Ini kalau di lingkungan Erlangga, kalau untuk tulisan S1 atau skripsi itu maksimal 35%. Kalau itu S2 itu adalah 30%, kalau S3 itu 20%. Saya sedikit cerita terkait bimbingan tesis saya ya, itu kebetulan mahasiswanya memang waktu itu belum kena ketentuan Turnitin ya, belum kena Turnitin. Pada saat mau diuji itu berlaku kan, ya karena mau diuji semester itu ya berarti harus melakukan proses cek Turnitin gitu ya. Nah, pada saat dicek ternyata yang bersangkutan itu sampai 75% gitu ya. Jadi untuk menurunkan angka itu kalau tesisnya sudah jadi itu bakal butuh waktu banyak gitu ya. Sehingga bagaimana caranya? Ya, dimulai dari awal itu akan lebih mudah untuk menurunkan nilai atau skor dari Turnitin ini tadi. Saya sendiri jujur aja, saya nulis jurnal itu juga kesulitan karena beberapa jurnal di luar UNER itu juga menerapkan Turnitin. Sebenarnya saya tidak plagiat gitu, saya hanya memindahkan. Cuma yang diminta adalah non similarity-nya, jadi tidak sama gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, cara paling mudah adalah dengan mengutip dengan cara kutipan tidak langsung, bukan tulisan yang apa adanya di dalam sebuah buku atau jurnal atau naskah lain, kalian pindahkan. Tapi kalian harus mengolah itu, kecuali peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan, kalau di UNER itu di-exclude ya, jadi tidak termasuk dalam hitungan similarity. Karena kalau peraturan perundang-undangan kalian apa yang namanya parafrase itu takutnya maknanya nanti berbeda. Kecuali pasal ini kalian artikan demikian itu beda gitu. Tapi kalau tulisan pasal itu kalian parafrase itu hasilnya nanti takutnya menimbulkan apa ini makna yang ganda atau makna yang berbeda, gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dua kutipan gitu ya, satu kutipan langsung, kedua kutipan tidak langsung. Nah, pada saat kalian menulis nanti di jurnal maupun di tesis, harapannya kalian sudah terbiasa dengan melakukan kutipan tidak langsung. Ya, saya kagum, saya punya bimbingan itu sekali tes 2%. Saya tanya loh kok bisa gitu ya. Saya nggak ngambil tulisan yang umum, Pak. Jadi cari sumber yang tidak banyak digunakan orang dan juga saya nggak ngambil semuanya. Jadi hanya mengambil poinnya, saya tangkap, terus saya bahasakan sendiri. Jadi hanya 2% gitu, hasil tulisannya. Gitu. Itu luar biasa. Ya. Nah, Izin dong Pak, ya. nanya Pak. Kalau undang-undang itu kan sekarang kena Turnitin ya Pak ya. Jadi Enggak, kayak enggak. gitu. Enggak kena. Di exclude kalau di UNER. Oh, jadi kita tuh harus pakai servernya UNER ya Pak. Nanti waktu tunitin kalian, walaupun kalian punya aplikasinya, tetap harus ngelewatin punyanya UNER. Iya, karena kan saya nyoba nih Pak ya. Saya nyoba beberapa beberapa server itu beda-beda gitu loh Pak. Makanya kayak yang bener yang mana gitu loh Pak. Iya, di situ ada settingannya memang. Kalau misalnya tidak di-exclude, pasti tidak ada yang lolos. Seluruh fakultas hukum, nggak cuma di UNER, di semua pasti tidak akan lolos. Karena kan kita memang sumber bahan hukumnya itu peraturan undang-undangan.
Nah, maka dari itu kebijakan dari Erlangga, kalau untuk tulisan hukum, peraturan perundangannya itu di-exclude. Jadi tidak termasuk dalam hitungan similarity. Yang masuk Oh, adalah yaitu buku, jurnal, artikel, koran itu masuk. Tapi untuk peraturan perundangan tidak. jadi kalau ngutip ini kita pakai bahasa sendiri gitu Pak ya. Kalau di parafrase cuma dicantumkan sumbernya dari mana gitu ya Pak. Ya, jadi walaupun itu bahasanya diubah, tetap harus dicantumkan footnote-nya untuk menjamin bahwa itu memang tulisan dari orang lain gitu ya. Saya nguji waktu itu, ini sambil sharing ya saya ceritain. Waktu nguji itu ada bimbingannya dosen X gitu. Ya saya karena bidang saya yang saya uji adalah ya wis itu aja gitu ya. Maksudnya saya agak ngerti ini kayaknya bukan bahasanya dia gitu, tapi ini susahnya orang ini gitu. Terus saya lihat ini loh kamu ngambil dari bukunya ini ya. Oh iya Pak, saya lupa mencantumkan footnote-nya. Itu nggak boleh. Jadi tetap walaupun kalian ubah bahasanya, idenya kan tetap tetap sama gitu ya. Jadi tetap kalian harus mencantumkan footnote-nya di dalam tulisan tersebut, gitu ya. Nah, Bapak, kalau saya mau tanya, Pak. ya, ya, Kalau dari pasal, misalnya dari pasal itu, apakah kita harus mengutip langsung atau di parafrase, Pak? Misalnya kalau pasal eh, gitu. mohon maaf saya di tempat saya putus-putus Ah, nggak bisa diulang. dengan konsep mengutip langsung atau apakah sudah terdengar, Pak? Iya, iya, Halo? iya. Oh ya, Pak. Jadi kalau misalnya dalam penulisan pasal itu, Pak, apakah harus dengan kutipan langsung atau dengan apa parafrase begitu, Pak? Soalnya kan kemarin dari Bu Sarwir ini kan disuruh kalau misalnya pasal gitu disuruh apa kutipan langsung gitu, Pak. Maksudnya Ya. dikasih kutipan langsung gitu. Kalau Nah, ya kalau begitu, itu Pak. kalian gini, tekniknya adalah untuk menghindari paraphrase itu, apa menghindari sama similarity itu. Kalau pasal itu tidak begitu penting, maksudnya gini, sebenarnya nggak perlu banget gitu dimasukkan di dalam naskah kalian. Jangan dimasukkan aja peraturannya. Tapi kalau memang itu pasal yang mau kalian analisis, ya nggak masalah. Tapi jangan diparaphrase. Tinggal di copy aja dari tulisannya di peraturan perundang dipindahkan aja. Itu nggak kena kok, nggak kena tunitin kok. Cuma kan dari pasal itu baru kalian analisis gitu kan seharusnya. Nah, jadi jangan dibahasakan dulu kalau memang pasal itu yang mau dijadikan objek yang mau diteliti gitu. Jadi dipindahkan aja nggak masalah. Itu Mas Zakaria. Iya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Nah, kalau kutipan langsung itu memang apa yang tertulis seperti yang tercantumkan, entah itu di buku, entah itu di jurnal, entah itu di koran, itu dipindahkan aja ke tulisan kalian. Nah, cuma ya itu tadi, kalau misalnya kalian melakukan kutipan langsung, itu eh, pasti akan terkena similarity, kecuali misalnya ada buku nih, buku baru terbitan katakanlah tahun 2023. Insya Allah belum ada yang ngutip nih. Nah, kalian gunakan kutipan pertama mungkin akan rendah gitu ya, apa ini namanya similarity. Tapi kalau buku itu sudah dijadikan buku yang apa ya, kayak kitab suci gitu ya, ya aduh bakalan tinggi gitu. Misalnya nih saya kasih contoh, kalian mungkin di mata kuliah metode itu diminta untuk membaca bukunya penelitian hukum dari katakanlah Marzuki. Mas siapa? Peter, Peter Mahmud Marzuki. Nah, Peter Mahmud Masuki, kemudian bukunya siapa itu? Eh, R. Subekti, Bukan. ya itu kalau perdata, kalau penelitian, metode, apa namanya, lupa saya. Yang dissertation and apa in law itu, saya lupa pengarangnya. Nah, itu karena sudah banyak dipakai orang, kalian harus hati-hati. Bukan berarti nggak boleh loh ya. Hati-hati untuk melakukan kutipan. Itu resiko untuk kena tunitin. Nah, memang terkadang ada beberapa buku itu yang oleh pembimbing malah diwajibkan gitu. Seperti saya sendiri dulu waktu ngambil S1 maupun S2 itu dikutip metode penelitiannya dari buku penelitian hukum Prof. Peter misalnya gitu. Nah, mau tidak mau kan kita harus ngikutin juga sama seleranya si pembimbing. Ya nggak masalah, tapi bahasanya harus disesuaikan dengan bahasa kalian. Itu jangan sama ini dipindahkan gitu, jangan. Nah, untuk mengakali itu, saya di waktu saya nulis
tesis saya itu tidak satu-satunya, maksudnya itu bukan sumber satu-satunya, tapi saya melengkapi dengan tulisan yang lain. Itu juga akan relatif lebih menurunkan angka similarity, gitu ya. Oh ini nggak penting. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana untuk melakukan parafrase gitu ya. Parafrase itu seperti membuat pernyataan sendiri, idenya sama tapi dengan bahasa sendiri gitu ya. Jadi tiap orang kemampuan menulis kan berbeda-beda gitu. Tapi kalau kalian dapat idenya terus kalian bahasakan itu akan lebih mudah gitu dibandingkan kalian mencantumkan tulisan orang ya udah dimasukin aja gitu. Itu akan kesulitan nanti waktu tunitin karena tunitin itu baru bisa dilakukan kalau naskah kalian sudah siap untuk diujikan tesis. Untuk proposal belum ada tunitin, gitu ya. Jadi waktu tesis yang ada tunitin itu, kalau kalian sudah sering-sering melakukan kutipan langsung, waduh, repot untuk menurunkan angka itu. Nggak usah deh yang tadi saya kasih contoh 70. 50 mau dijadikan 30 aja itu sudah setengah mati. Apalagi di atas 50, ya. Nah, tujuan dari parafrase itu adalah kalian seperti membuat ringkasan, ya, membuat ringkasan jadi caranya adalah gini, kalian baca dulu tuh, baca maunya apa sih yang diomongin sama orang. Setelah kalian dapatkan itu tadi ya, jadi kalian mengubah bahasanya dia. Bisa dilakukan dengan sinonim ya, sinonim-sinonim atau kalau saya kesulitan itu bisa pakai yang namanya apa itu namanya? eh apa sih? Apa sih namanya? Saya lupa. Thesaurus ya. Thesaurus kalau itu bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada. Jadi kalau bahasa Indonesia itu thesaurus bahasa Indonesia gitu ya. Jadi satu kata itu ada beberapa opsinya untuk sinonimnya. Nah, bisa kalian gunakan sinonimnya. Atau cara yang paling mudah adalah kalimat aktif kalian ubah menjadi pasif, kalimat pasif diubah menjadi kalimat aktif. Itu akan lebih mudah untuk memaknai itu dan mengurangi tingkat apa yang namanya similarity di dalam sebuah tulisan kalian, ya. Pak, mau nanya Ya, dong, Pak. Eh, ini kan yang diturnitin itu nanti bab 1 sampai bab 4 ya, Pak? ya, Semua. hanya bab 1 sampai 4. Daftar isi, Eh, kata ucapan tuh nggak usah, daftar bacaan juga nggak pakai. oh ya udah Pak, makasih. Karena kan kalau biasanya tuh banyak kena di daftar bacaan ya, Pak, gitu. Ya, daftar bacaannya nanti waktu kalian tunitin diminta buang dulu. Soalnya daftar bacaan itu malah bisa merah semua jadinya gitu ya, karena mungkin buku-buku yang digunakan itu masih berkaitan gitu ya. Jadi nanti pada saat ditunitin tuh mulai dari bab 1 ya pendahuluan itu sampai bab 4-nya aja. Untuk cover ucapan terima kasih, lembar pengesahan itu dibuang aja, daftar baca juga nggak pakai, lampiran juga nggak pakai. Gitu ya. Nah, ciri-ciri dari kutipan tidak langsung itu pastinya ada perubahan struktur kalimat ya. Tadi yang saya singgung ada perubahan dari kalimat aktif ke pasif atau sebaliknya gitu ya. Tapi ide dari makna dari tulisan itu nggak berubah. Jadi idenya sama tapi bahasanya berbeda. Nah, karena kalian sudah ubah bahasa tadi, tetap harus mencantumkan footnote-nya gitu ya untuk menjamin keaslian itu tadi. Karena hati-hati gitu ya. Mungkin kalian saat ini lolos gitu ya. Oh mungkin waduh lolos alhamdulillah gitu. Nah, di UNER itu juga pernah ada gitu ya. Sudah megang gelar magister, ternyata magisternya dicabut sama UNER karena di kemudian hari baru ketahuan bahwa naskahnya itu plagiat gitu ya. Karena nanti kalian pada saat membuat atau ini mungkin pernah ditugasin download template-nya tesis nggak? Atau proposal tesis itu ada lembar pernyataan orisinalitas. Nah, kalau misalnya ketahuan ya walaupun kalian megang gelar sarjana atau gelar magister itu gelarnya bisa dihapus. Ya. Nomor apa kan ijazah itu ada nomornya tuh. Nah, nomornya itu dihilangin jadi nggak bisa dipakai akhirnya nanti ijazah kalian ya. Nah, Pak ini Umar, ya Mbak Sabtu. Pak maaf tadi apa namanya yang disuruh download Ya. kata Bapak barusan itu saya coba download di buku panduan yang terbaru tuh file sudah dihapus tulisannya gitu Pak. Oh, pakai yang ada di grup WhatsApp. Eh, Yang Ya, di in- profile. ya, itu karena
di tahun kalian ada perubahan kebijakan yang dulunya di Google Drive dipindah ke OneDrive. Jadinya beberapa file di Google Drive itu sudah nggak bisa diakses. Tapi untuk memudahkan, buka aja di grup WA itu ada dokumen mahasiswa atau apa ya judulnya template. Nah itu diklik aja nanti masuk ke template-nya. Ada Oh, beberapa dokumen gitu. oke, terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini ada beberapa sebenarnya ada banyak teknik ya untuk membuat parafrase ini. Cuma menurut saya ini yang paling mudah. Jadi pakai caranya di bukunya ini aja. Jadi saya juga oh gini tak caranya gitu ya. Jadi tetap sebenarnya apa yang tadi saya omongkan ya tidak jauh dari apa yang disampaikan di buku ini ya. Cuma terakhir mungkin ya itu tadi eh, sumbernya tetap harus dicantumkan walaupun itu sudah kayaknya paraphrase gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalimat aslinya itu bilangnya gini, di bukunya atau di jurnalnya gitu ya. Seorang penulis harus dapat mengorganisasi suatu pekerjaan dengan baik agar ia dapat menghasilkan artikel berkualitas secara terus-menerus ya. Nah, parafrasenya seperti apa? Ya tinggal dibalik aja. Tadi kan kalimat aktif pasif, pasif aktif atau dibalik gitu. Struktur kalimatnya anak kalimat jadi induk kalimat pindah ke anak kalimat gitu ya. Nah, untuk menciptakan konten yang berkualitas, seorang penulis harus dapat mengorganisasi tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Sebenarnya idenya sama, cuma bahasanya berbeda. Nah, pada saat ditulitin, ini insya Allah tidak tinggi, gitu ya. Mungkin ada beberapa kata yang masih mirip, itu masih dihitung, gitu ya. Tapi tidak tinggi. Mungkin kalau di ini cuma 1% aja, gitu ya. Jadi itu cara-cara yang bisa kalian lakukan dalam melakukan paraphrase, gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian footnote karena sebenarnya inti dari materi hari ini adalah footnote dan juga daftar bacaannya. Jadi kalau di UNER itu menggunakan bukan di UNER. UNER aja beda-beda, maksudnya tiap fakultas beda-beda gitu ya. Di Fakultas Hukum itu menggunakan footnote. Ya, mungkin nggak tahu kalau di universitas kalian asalnya itu menggunakan apa, tapi mungkin ada yang menggunakan endnote, ada yang menggunakan body note, tapi kalau di Fakultas Hukum itu footnote, jadi catatan kaki, catatan yang muncul di bawah bagian halaman yang kalian kutip gitu ya. Nah, footnote di sini memang pada umumnya itu berisi tentang sumber yang kalian rujuk gitu ya. Setiap rujukan dimasukkan di bagian footnote. Tapi tidak menutup kemungkinan footnote ini juga bisa berisi penjelasan terhadap apa yang kalian tulis di bagian body yang kalian rasa kalau dimasukkan di bagian body itu terlalu apa ya, terlalu nggak penting gitu ya. Tapi sebenarnya penting gitu ya. Jadi penting-penting nggak penting, nah itu bisa dimasukkan di bagian footnote untuk menjelaskan kalimat kalian yang ada di atas. Gitu ya. Mungkin kalau kalian punya buku saya nggak politik hukum pertahanan, ada ya. Mungkin ada beberapa yang punya ya. Punya Pak, Itu kalau nggak punya nanti nggak bisa jawab ujian Pak. kok bisa? Enggak kan itu opsional ya. Kalau kalian baca di buku saya itu yang politik itu ada beberapa bagian itu di footnote itu yang isinya sebenarnya bukan sumber, tapi penjelasan dari apa yang ada di atas. Kalau saya masukkan di dalam bodinya itu kayaknya apa ya, tidak tidak linear dengan apa yang saya bahas terkait itu, tapi itu penting. Nah, akhirnya karena itu saya anggap penting saya masukkan di footnote aja daripada saya kehilangan informasi gitu ya atau menjelaskan informasi tambahan yang ada di bagian atas itu dimasukkan di footnote. Ini beberapa mahasiswa sudah ya, bimbingan saya maksudnya itu saya sarankan kalau misalnya anu dimasukkan di footnote nggak masalah gitu ya untuk memudahkan si pembaca memahami apa itu ya. Misalnya gini, saya mau bahas mengenai katakanlah pembaruan hukum agraria gitu ya. Kalau di dalam peraturannya itu menyebutnya bukan pembaruan hukum, tapi pembaharuan hukum. Nah, kalau saya masukkan kata pembaruan hukum dan pembaruan hukum, pastinya akan menimbulkan dua makna yang berbeda. Karena yang diminta adalah dalam tulisan ilmiah itu konsistensi, maka saya menuliskan pada saat menyebutkan pembaruan hukum, saya kasih footnote langsung. Dalam naskah ini, pembaruan hukum dan pembaharan hukum itu memiliki makna yang berbeda. Cuma pembaharan hukum itu dikenal di eranya ini untuk ejaan yang disempurnakan sekarang menggunakan istilah pembaruan hukum. Sehingga selanjutnya dalam tulisan ini saya
menggunakan istilah pembaruan hukum. Nah, kayak gitu aja sebenarnya dimasukkan di footnote nggak masalah. Kalau dimasukkan di atas, kan kayaknya nggak penting gitu ya. Tapi kalau di footnote, oh berarti maksudnya selanjutnya seperti ini. Itu salah satu fungsi dari footnote, gitu ya. Banyak nggak masalah, itu akan lebih, menurut saya sih lebih 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 elegan ya dibandingkan kalian nulisnya di dalam body gitu ya, lebih enak di footnote gitu ya. Nah, untuk tekniknya lebih kurang sama ya. Mungkin kalau menggunakan Microsoft Word itu bisa otomasi ya. Jadi langsung aja di bagian reference itu ada footnote. Nah, di footnote, oh ya, karena ngomong footnote, ya ini mumpung ngomong masalah footnote ya. Kalau kalian menggunakan Mendeley, ya Mendeley apa ini alat untuk melakukan kutipan itu kan sebenarnya untuk memudahkan. Nah, jangan lupa stylenya diganti menjadi Oscola. Ya, ini saya ketik di sini. Oscola ya. Karena kita menggunakan style reference-nya Oscola. Itu yang digunakan di Fakultas Hukum UNER. Gitu ya. Jadi ganti eh, apa ini pengutipannya adalah Oscola gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, apakah menggunakan Mendeley itu wajib? Ada nggak? Ada nggak yang bertanya? Kalau nggak ada, saya skip deh. Ya, saya Pak. Acep nggak Pak? Saya Ya Pak, Nah, saya Iya Pak, pengen saya tahu Pak. tanya. saya sendiri ini jujur ya sharing ya, ini kan namanya juga sharing ya. Saya sendiri itu sering nulis, ya. Jurnal, nulis buku, itu diminta untuk menggunakan Mendeley gitu ya. Tapi kalau untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, memang ada kesulitan gitu ya. Karena gini, Mendeley itu bisa digunakan kalau database yang kalian masukkan itu sudah benar. Bukan hanya kalian download jurnal, kalian masukkan di Mendeley kalian. Karena Mendeley ini kan ini ya, apa personal ya. Maksudnya kan masuknya lewat email kalian, terus passwordnya password kalian gitu ya. Pastinya itu personal. Kalian mengambil database dari manapun dimasukkan, belum tentu yang muncul di database-nya itu benar. Harus diedit dulu. Misalnya huruf kapitalnya kalian harus ubah menjadi kapital dan non kapital gitu ya. Kemudian volume, misalnya motif dari jurnal, volumenya, nomornya itu harus disesuaikan dulu. Kalau itu hanya sekedar dimasukkan, tidak diubah database-nya, pada saat kalian menggunakan Mendeley, terus kemudian di footnote, itu saya pastikan tulisannya amburadul. Nah, saya beberapa kali nguji, itu saya tanya, kamu ini pakai Mendeley ya? Iya Pak, kok tahu Pak, amburadul. Loh, kok bisa ya Pak? Saya sudah pakai Mendeley tapi kok hasilnya jelek. Saya bilang, databasemu itu harus diedit dulu, disesuaikan dulu, baru kamu bisa melakukan apa ini namanya pengutipan. Tapi kalau cuma sekedar kamu import dokumen dari sumber lain terus dimasukkan, belum tentu tulisannya sama. Gitu. Jadi harus diedit. Jadi kalian ngambil edit dulu. Yang editnya sih insya Allah tidak lebih dari 30 detik ya. Cuma kan kalau kalian mengutipnya banyak, itu kan juga makan waktu. Nah, kalau bimbingan saya sendiri, itu saya tidak mewajibkan menggunakan Mendeley. Ya, di departemen saya sendiri saya bilang, eh, dosennya aja kesulitan gitu ya, apalagi mahasiswanya gitu ya. Nah, kalau ada yang beberapa memang menggunakan Mendeley, saya persilahkan mau. Cuma saya sarankan tidak. Kecuali untuk nulis jurnal. Kalau nulis jurnal, memang di beberapa universitas itu mensyaratkan Mendeley. Otomatis kalian harus mau tidak mau, suka tidak suka menggunakan Mendeley. Tapi kalau tesis, itu tergantung negosiasi kalian dengan pembimbingnya. Tapi sejauh ini eh, Mendeley itu yang saya ini ya, maksudnya bidang-bidang yang mata kuliah yang saya uji ya, itu opsional. Maksudnya mau dipakai silakan, tidak dipakai monggo. Gitu ya. Hanya untuk memudahkan kalian sebenarnya untuk mengutip. Tapi kalau kalian sudah tahu teorinya dalam melakukan footnote, nggak pakai Mendeley pun nggak masalah. Yang penting tahu susunannya. Oh, pada saat footnote itu harus menuliskan first name-nya, last name-nya, kemudian judul bukunya cetak miring, kemudian penerbitnya, kotanya, tahunnya, terus halamannya. Itu kalau nggak pakai sih nggak masalah. Tapi kalau pakai Mendeley, ya itu tadi kalian harus punya PR besar untuk memperbaiki sistem database-nya dulu di email kalian. Kalau nggak nggak bakalan jadi itu tulisannya. Bakalan kena bulan-bulanannya waktu ujian, entah proposal atau di ujian tesis.
Nah, ini contoh-contoh footnote ya. Jadi namanya footnote tadi saya singgung bahwa dia muncul di bagian bawah karya kalian gitu ya. Jadi misalnya ini ditulis oleh satu orang ya berarti di bagian bawah itu langsung aja tuliskan nama lengkapnya ya. Jadi misalnya nih Peter Mahmud Marzuki, koma judul bukunya dicetak miring kalau ini buku ya. Kemudian Prena dan Media adalah penerbitnya, kemudian koma kotanya, kemudian koma tahunnya, halaman berapa yang kalian kutip gitu ya. Jadi sebenarnya memudahkan pembaca juga gitu ya. Nah, ini terkadang ini nakalannya mahasiswa ya. Dia misalnya ngambil, dia juga punya nih bukunya, bukunya penelitian hukum ini punya nih. Cuma dia ngambil dari tesis yang udah jadi atau ngutip dari temannya. Pada saat halamannya dimasukkan, halamannya itu nggak ada yang ngomong masalah itu. Nah, itu juga hati-hati kalian bisa diindikasikan melakukan plagiat. Jadi pastikan bahwa halaman yang kalian masukkan itu memang halaman sebenarnya, bukan ngambil dari kutipan orang lain. Ya. Apakah kutipan dari orang lain itu boleh? Misalnya gini, saya punya buku eh, teknik pembuatan akte misalnya. Nah, saya di dalam tulisan saya itu saya mengutip pendapatnya katakanlah bukunya Dr. Habib Aji. Bukunya memahami notaris apa gitu ya katakanlah tahun 2010 gitu ya. Nah, kemudian kalian baca nih buku saya yang judulnya Teknik Pembuatan Akta, kemudian kalian mau memasukkan di dalam tulisan kalian. Nah, kalian nggak boleh hanya mencantumkan itu, misalnya ini pendapatnya ini ya, Dr. Habib Aji mau yang diambil. Langsung mencantumkan Habib Aji, bukunya apa, penerbitnya siapa, eh, kotanya, tahun, dan halamannya. Kalau kalian mengutip dari buku lain, jadi kutipan dalam kutipan, maka harus dimasukkan. Yang langkah pertama adalah kalian sebutkan dulu sumber aslinya dulu. Jadi Habib Aji, bukunya apa, eh, penerbitnya siapa, kota penerbitnya, tahun, halaman berapa, koma ditambah dalam Umar Mokhtar, bukunya apa, dan seterusnya. Nggak boleh hanya mencantumkan itu, karena itu juga akan gini, kutipan dalam kutipan itu juga melindungi kalian. Karena yang saya kutip ya saya baca di buku itu gitu ya, bukan eh, kalian nggak punya buku aslinya atau nggak punya jurnalnya terus kalian asal masukkan. Nah, ini pernah kejadian. Di ujian S3 ya, di ujian S3 itu ada mahasiswa ngambil bukunya orang Prancis. Orang Prancis tapi sama kebetulan ini ngomong Prof. Peter ya. Prof. Peter itu mengambil bukunya orang itu dimasukkan dalam footnote-nya. Dalam bahasa Prancis dibahasakan menjadi bahasa Indonesia. Ya, sampai sini ngerti ya. Pada saat mahasiswa ini nulis, dia langsung nyebutkan nih, tokohnya orang Prancis ini, judul bukunya pasti bahasa Prancis, eh, cetakan mana, terus tahun kota mana, tahun dan halamannya. Pada saat diuji, kebetulan yang bersangkutan menguji, gitu ya, ditanya, kamu bisa bahasa Prancis gitu? Nggak bisa, Prof. Lah kok bisa kamu ngambil ini? Itu saya ngambil dari bukunya Prof. Loh ya harus dimasukkan. Jadi bukunya orang Prancis kalian masukkan dalam Peter Mahmud Marzuki dan seterusnya. Gitu. Nah, ini maksud saya bisa melindungi kalian. Jadi sebenarnya ya kalau mau di track gitu ya, karena saya ngambilnya dari buku X gitu ya, jadi ketahuan. Tapi kalau kalian ya seolah-olah kayaknya kalian ngambil sumber sendiri gitu ya, itu bahaya buat kalian. Takutnya pada saat kalian nanti beneran diuji ditanya nggak bisa jawab gitu akan kerepotan gitu ya. Nah, kalau semisal itu tulisannya dua orang atau tiga orang penulis, itu di dalam footnote harus dimasukkan keseluruhan namanya gitu. Jadi misalnya di kutipan nomor 4 nih ada Leon Bim sampai Alexander, dimasukkan semua gitu ya, sampai akhir. Tapi kalau itu lebih dari tiga orang, kalian gunakan istilah et al. Di sini lihat di kutipan nomor 5 ini ada et al. Itu dari kata et ali. Maksudnya adalah kayak DKK gitu ya, DKK atau CS ya sama aja. Nah, et al di sini itu cukup dimasukkan penulis pertamanya aja. Misalnya di bukunya Politik Hukum Pertanahan itu ada 4 penulis. Kalau itu 4 penulis berarti yang kalian masukkan cukup penulis pertamanya aja. Sri Hayati, et al. Terus koma judul bukunya sampai akhir gitu ya. Nah,
Tapi pada saat nanti kalian masukkan di bagian daftar bacaan, nah kan penulisnya ada 4. Di daftar bacaan itu et al. Sudah tidak muncul lagi. Semua penulisnya harus dimasukkan. Gitu ya, bedanya di situ. Jadi kalau footnote cukup menggunakan et al., tapi kalau di bacaan harus semua disebutkan. Kalau editor juga sama ya. Ini yang saya munculkan yang sering digunakan ya. Sebenarnya ada banyak, cuma bisa kalian lihat di dalam buku pedoman penulisan tesis ya. Ini yang sering digunakan saja. Itu yang saya contohkan gitu ya. Ya, Pak ya Umar, Mbak. Ya Mbak Suti. izin bertanya, Pak. Ya. Kalau dalam kutipan seperti tadi dijelaskan, yaitu kutipan dalam kutipan, jadi setelah menyebutkan buku aslinya dalam buku Pak Umar gitu misalnya, maka dalam buku Umar Mukhtar itu juga mengikuti tipe penulisan yang sama, Pak, Sama. dengan Daftar baca. Sorry. Gaya selingkungnya juga harus sama. oh baik, jadi Jadi tulisannya dalam urutannya sama persis seperti ya sama. yang diwajibkan gitu ya, Pak. Ya, Hanya diulangi ditambahkan aja. keterangan dalam buku siapa gitu. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, Izin mumpung bertanya, masalah Pak. ngomong ini ya sebentar Mbak. Ya. Oke. Misalnya yang kalian kutip itu adalah tata cara penulisannya adalah menggunakan body note. Nah, cirinya body note itu gini. Dia nggak ada footnote sama sekali, tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba muncul kalimat gitu ya, terus dalam kurung nama terakhir biasanya misalnya Mukhtar, 2017.287 gitu ya. Di tengah-tengah kalimat itu muncul. Nah, kalau seperti itu jangan sekedar dimasukkan dalam tulisan, tapi yang tadinya body note itu kalian jadikan footnote. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalian cek di bagian daftar bacaannya. Penerbitnya siapa? Nah, ubah stylenya menjadi style Oskola atau diubah menjadi footnote. Itu ya. Ya, tadi mau bertanya. Nah, Pak, mohon maaf izin tanya. Ini minor sih, Pak. Cuman tadi saya lihat di slide sebelumnya itu ada yang kutipan diakhiri dengan H.37 titik, kemudian ada yang tidak diakhiri titik. Apakah berbeda, Pak? Nggak ada bedanya. Oh, Kalau jadi saya biasanya nggak pakai titik di belakang. jadi sama aja ya, Pak ya, baik yang diakhiri titik maupun tidak. Ya, Cuma terima kalau kasih. untuk halamannya mungkin di universitas kalian asalnya ada yang menggunakan HLM ya, HLM titik gitu ya. Ada Enggak sih, Pak. H juga ya, H titik ya. Mm-mm. Ya, kalau di UNER pakai yang H titik ya untuk apa ini namanya penggunaan footnote-nya. Mohon Eh, maaf, izin bertanya, Pak. ya, Mas Makal. Kalau kembali lagi yang kutipan dalam kutipan tadi, Pak, di daftar bacaannya berarti dicantumkan juga sumber utamanya ya, Pak? Atau Ya, cuma sumber sumber keduanya? utamanya dimasukkan nggak masalah. Jadi sumber utama dan sumber buku buku secondnya itu kalian gunakan juga harus. Kalau yang secondnya wajib malah. Yang pertama Iya. dimasukkan nggak masalah. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke, nah ini kalau itu berupa jurnal karena di UNER ini tidak hanya di Fakultas Hukum ya, itu mewajibkan untuk mengutip jurnal karena anggapannya jurnal itu lebih update dibandingkan dengan buku gitu ya. Kalau itu asalnya dari jurnal, penulisannya berbeda. Jadi yang di yang dicetak miring itu bukan judul artikelnya, tapi eh, nama jurnalnya. Misalnya jurnal Yuridika atau jurnal Notaire gitu ya. Jadi yang dicetak miring itu adalah nama jurnalnya. Artikelnya itu tetap tegak dan dikasih tanda petik. Itu menunjukkan itu judul artikelnya. Kalau itu jurnal pasti muncul volume dan juga nomor. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau di halaman pertama itu nggak muncul, coba dicek di halaman keduanya. Itu biasanya muncul tuh. Volume berapa, nomor berapa, dan halamannya ini kalau jurnal bukan halaman spesifik yang kalian kutip. Tidak seperti buku. Kalau buku kan misalnya bukunya halaman 1 sampai 100, yang kalian kutip cuma halaman 28. Ya berarti kan cuma 28 kan yang dikutip. Tapi kalau jurnal, jurnal itu kan halamannya terbatas ya, mungkin maksimal 30 halaman. Halaman awal sampai halaman akhir itu dicantumkan. Walaupun yang kalian kutip cuma halaman keduanya misalnya itu, tapi semua halamannya harus muncul di bagian footnote-nya. Ya. Kemudian untuk skripsi, tesis, disertasi juga boleh dijadikan kutipan ya. Cuma kalau ini sebenarnya sama seperti jurnal, yang dicetak miring adalah
skripsinya atau tesisnya atau disertasinya. Untuk judul skripsi tesis disertasinya dikasih tanda petik ya. Jangan lupa mencantumkan program studinya, kotanya, universitasnya dan juga tahunnya ya untuk skripsi tesis dan disertasi. Nah, itu beberapa contoh untuk pengutipan ya, pengutipan di dalam sebuah apa ini namanya footnote ya. Itu yang sering, tapi di luar itu banyak gitu ya. Misalnya kalian mengutip peraturan perundang-undangan juga bisa, dari koran juga boleh, dari pidato pengukuhan guru besar juga bisa gitu ya. Tapi jarang. Termasuk wawancara. Wawancara itu nggak begitu banyak ya. Maksudnya saya mungkin berapa kali nguji nggak lebih dari tidak lebih dari 20% lah dari total mahasiswa notariat yang menggunakan wawancara dalam pengutipan. Cuma ada ya, misalnya gini, kalian mau nulis tentang hukum adat gitu ya. Hukum adat pastinya sumber hukumnya kan bisa diambil dari masyarakat hukum adat. Nah, wawancara kepada kepala kepala sukunya misalnya, ya itu dimasukkan dalam fotonya. Tata caranya itu coba cek di bagian ini ya buku pedoman. Tapi pada umumnya adalah disebutkan namanya, kemudian jabatannya apa gitu ya, terus wawancaranya dilakukan tanggal berapa, jam berapa. Dan wawancara ini tidak harus datang ke lokasi langsung ya. Kalian by phone atau by Zoom juga nggak masalah. Itu cuma harus disebutkan ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara untuk melakukan mempersingkat footnote ya. Kalau misalnya sumbernya itu sudah pernah kalian sebut gitu ya. Jadi untuk penyingkatan footnote itu ada 3 cara. Ada ibid, ada objit, ada logjit. Kita tidak menggunakan infra, tidak menggunakan supra ya. Mungkin ada universitas menggunakan infra dan supra, kita tidak menggunakan, tapi kita hanya menggunakan ibid, objit, dan logjit. Ibid itu ibidem, objit itu opere citato, logjit itu loco citato. Ya. Jadi bedanya apa? Ibid itu sama seperti apa yang ada di atasnya persis. Itu disebut ibid. Objek itu naskahnya sudah pernah disebut di atas, tapi diselingi tulisan lain, tapi halamannya berbeda. Kalau logjit itu seperti objek cuma halamannya sama. Ya, ini caranya. Nah, misalnya ini. Di kutipan pertama itu kalian mengutip bukunya Deddy Sumardi. Judulnya Sumber-sumber Hukum Positif, penerbitnya Alumni, kotanya Bandung, tahun 1980, halaman 10 gitu ya. Nah, setelah kalian menambah tulisan ya, setelah diolah itu bahasanya, terus kalian mau ngutip lagi di bukunya Deddy Sumadi, halamannya sama. Nah, kalau halamannya sama, kalian nggak perlu lagi menyebutkan Deddy Sumadi dan seterusnya. Cukup diubah menjadi ibid. Karena ini bahasa Latin, ibid, objek, logit harus dibuat dalam cetak miring atau italik yang hati-hati. Ibid aja. Berarti kutipan nomor 2 maksudnya adalah itu ada di bukunya Deddy Sumardi halaman 10. Tapi kemudian saya nulis lagi nih, tek gitu ya. Terus ngutip, ternyata saya ngambil di buku yang sama, halaman berbeda, halaman 34. Jadi ibid ditambahkan halaman. Jadi ibid ini bisa halamannya sama, bisa halamannya berbeda, tergantung penggunaannya. Gitu ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Eh, Kemarin itu seingat saya, Bu Sarwirin itu pernah bilang kalau ibid itu pasti diakhiri dengan titik begitu, Pak. Setelah ibid pasti diakhiri dengan titik. Untuk yang poin 3 ini, Pak, ini apakah boleh langsung koma atau harus Oh, ada titiknya dulu begitu, Pak? nah, terima kasih. Itu saya Seharusnya ingin. ada titiknya. Karena ini singkatan Oh, kan. Ibidem kan. Jadi disingkat ibid, nomor 3 dikasih titik ya. Terima kasih Mas Zakaria. oh ya, iya, Pak. Terima Ibid kasih, titik Pak. koma baru H titik 34. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang objek. Jadi tadi eh, kalau objek itu opere citato. Jadi sebenarnya tulisannya sudah disebutkan di atas, tapi sudah diselingi tulisan lain gitu ya. Misalnya nih, di kutipan nomor 17 disebutkan buku Sudarko Gautama. Judulnya adalah Hukum Agraria Antar Golongan dan seterusnya. Di kutipan 18 itu pakai bukunya Sudarko Gautama juga, tapi judul bukunya berbeda. Kemudian di kutipan selanjutnya ada Sudikdo Harjo Sudarmo dan seterusnya gitu ya.
Nah, di kutipan nomor 20, kalian mau mencantumkan bukunya Sudarko Gautama yang sudah disebut di atas. Nah, ini ada dua versi, tapi menurut saya ini yang paling enak digunakan ya. Kalau misalnya bukunya sama, biasanya gini, kutipan nomor 17 ya, ini baru pertama kalian sebutkan. Sudarko Gautama sampai selesai. Dalam kurung biasanya selanjutnya disebut Sudarko Gautama satu Romawi. Nah, terus di kutipan nomor 18, karena bukunya Sudarko Gautama, dan seterusnya itu, selanjutnya disebut Sudarko Gautama dua Romawi. Nah, itu menurut saya agak merepotkan kalian. Nah, caranya bagaimana? Karena bukunya ini tahunnya berbeda, ya kan? Kutipan nomor 17 kan tahunnya tahun 1973. Sedangkan buku yang kedua adalah 1975. Nah, bagaimana caranya? Kalau mau menggunakan objek bukunya sama, misalnya bukunya dari orang yang sama, tapi judul bukunya berbeda, kalian mending mencantumkan tahun. Gitu. Jadi, Sudarko Gautama tahun 1973, maksudnya adalah judul buku yang hukum agraria antar golongan, koma objek halaman berapa. Gitu. Tapi kalau ternyata Sudarko Gautama cuma ada satu, tahunnya nggak dimasukkan, nggak masalah. Langsung aja, Sudarko Gautama objek H.139. Jadi kalau objek itu pasti diikuti dengan halaman. Karena kalau objek itu pasti halamannya berbeda. Ya, beda kalau itu penggunaannya logcheat. Kalau logcheat itu dari kata logocitato, jadi halamannya sama. Nah, misalnya nih, di kutipan satu itu ada bukunya Komar, dan seterusnya, buku 2 Suryo Diningrat, dan seterusnya. Di kutipan nomor 3, saya mau ngambil lagi dari bukunya Komar, halamannya sama. Kebetulan di kutipan satu kan halaman 45. Maka saya menggunakan logcheat saja. Logcheat berarti yang saya ambil adalah bukunya Komar, halaman 45. Terus di kutipan nomor 4, saya mau ngambil bukunya Suryo Diningrat, halamannya sama, halaman 59. Jadi saya cukup menyebutkan Suryo Diningrat, koma Lokjit. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kalau kombinasi gimana nih? Ya, kalau kombinasi tinggal disesuaikan aja gitu ya. Misalnya nih, di kutipan 21 karena masih baru, berarti harus lengkap menyebutnya gitu ya. Nah, di kutipan nomor 2 saya nyebutnya ibit, berarti maksudnya apa? Maksudnya Buku apa? sama, halaman sama. Di atas, jadi 21 sama 22 ini sama, cuman ya sama Pak, sama Sama ya. di Bukunya halaman yang Kunchoro, sama, ya bukunya Kunchoro halaman 86 ya. Kemudian kutipan nomor 23, sama di halaman yang berbeda. bukunya Kunchoro tapi halamannya halaman 90. Di nomor 24 karena baru disebut ya harus nulis lengkap. Halaman 25 juga harus nulis lengkap ya. Nomor 26 maksudnya apa? Karena kan itu dia ngutip untuk halaman yang sama, tapi sudah tersela satu penulis yang berbeda, satu kutipan dari penulis yang berbeda, sehingga objek, Pak. Objek ya. Jadi nama penulisnya disebutkan dulu. Michael Barber, objek halaman 215. Kalau yang 27, Sudah pernah dikutip di nah, halaman proposal yang berbeda, tapi udah pernah di atasnya gitu, Pak. ya, itu tapi kurang E ya. Jangan lupa saya kelewat itu. E Utrecht ya berarti ya. Nah, misalnya nih, andai kata kutipan nomor 25 itu tidak ada. Nah, berarti kan naik kan ya, Michael Barker. Seharusnya nulisnya gimana berarti? 25-nya nggak ada, Pak. Apa 26-nya nggak ada, Pak? Sorry. 25-nya nggak ada. Jadi 25. ibit, ibit. Bibit apa? Ibit halaman Nah, 215, Pak. bibit A215 ya. Oke, ini kadang banyak yang belum paham dan juga ini biasanya ini saya buka aja kalau masalah gini-gini itu bukan tanggung jawabnya dari pembimbing karena asumsinya kalian sudah paham gitu ya. Kadang saya nemukan nih kutipan pertama sudah nyebutnya itu objek gitu ya lah. Objeknya dari mana gitu ya. Ternyata dia ngambil dari tulisannya orang di objek sama dia. Ya keliru gitu ya. Harus nyebutkan sumbernya dulu, baru lengkap, baru bisa di objek atau logit. Tapi kalau naskahnya di awal belum pernah disebutkan, jangan sekali-kali menggunakan objek atau logit. Tapi kalau kalian menggunakan Mendeley, penggunaan ibit objek logit ini akan relatif lebih mudah. Karena secara otomatis karena sudah disebutkan di awal, dia langsung menyesuaikan gitu ya. Tapi kalau
kalian nggak mau pakai Mendeley ya harus metani satu-satu ya, satu-satu pakai objek yang ibit gitu ya. Oke, nah untuk lain-lain ya, misalnya di situ ada profesor kabulator bocor misalnya, gitu ya. Nah itu nggak usah dicantumkan, jadi sebut aja namanya, gitu ya. Jadi bukunya siapa gitu ya, misalnya bukunya Umar Mokhtar ya, sebut aja Umar Mokhtar, nggak usah ditulis Bapak, nggak usah ditulis Mister, nggak usah ditulis sarjana hukum magister sekretariatan, nggak usah disebut dokter, langsung aja sebutkan namanya gitu ya, nggak usah dikasihkan profesor, doktor dan seterusnya, gitu ya. Baik itu dalam naskah maupun di bagian footnote dan juga daftar baca. Nah, kita terakhir ya untuk daftar bacaan. Kalau daftar bacaan itu ada perbedaan ya. Kalau itu daftar pustaka itu seperti buku-buku yang menginspirasi kalian untuk menulis karya itu. Tapi kalau daftar bacaan adalah semua kutipan yang kalian masukkan di bagian footnote itu masuknya di daftar bacaan. Jadi yang kita gunakan adalah daftar bacaan bukan daftar pustaka ya, hati-hati. Nah, untuk penyusunannya itu berada di bagian akhir setelah tesis ya. Jadi setelah bab 4 kalian membuat satu halaman atau lebih tergantung jumlah kutipannya, itu judulnya adalah daftar bacaan. Di bagian daftar bacaan ini halaman yang kalian kutip kalian buang, tidak perlu dimasukkan kecuali jurnal. Kalau jurnal halamannya harus tetap muncul di situ. Tapi kalau buku itu halamannya kalian buang. Yang kedua adalah di bagian daftar bacaan itu tidak ada nomor halaman. Jadi halamannya itu sebenarnya sudah berhenti di bab 4. Sudah pindah ke daftar bacaan, halaman sudah nggak masuk. Gitu ya. Yang ketiga, di dalam daftar bacaan itu kalau di footnote itu kan misalnya nih nama aslinya adalah Elin Dwi Puspasari. Gitu ya. Jadi surname-nya atau first name-nya adalah Elin, middle name-nya Dwi, Puspasari adalah family name-nya atau last name-nya. Pada saat kalian masukkan di bagian footnote, namanya harus lengkap, Elin Dwi Puspasari. Ya. Tapi pada saat memasukkan di bagian daftar bacaan, itu dibalik. Last name-nya atau family name-nya ditaruh di depan. Jadi yang dimasukkan di bagian daftar bacaan adalah Puspasari, Elin Dwi gitu ya, dibalik. Jadi family name-nya atau last name-nya yang ditaruh di bagian belakang. Kemudian kalian urutkan berdasarkan alfabet. Kalau di Microsoft Word itu ada tulisan A garis bawah tuh Z gitu ya. Itu dipakai itu aja lebih mudah gitu ya. Ini nah itu nanti saya masukkan. Nah, ini contohnya. Kalau itu pengutipannya berupa buku ya. Nah, misalnya nih yang pertama namanya adalah Albert Van Disse gitu ya. Jadi dibalik karena DC-nya itu adalah family name-nya atau last name-nya berarti dia ditaruh di bagian belakang. Kemudian untuk memisahkan antara pengarang, judul buku, penerbit, kota dan tahun itu yang di footnote di koma diganti titik gitu ya. Kemudian tidak ada halaman berapa yang kalian kutip. Jadi halamannya dibuang kalau itu berupa buku. Nah, misalnya ini kutipan nomor 1, 2, 3, 4 ya. Misalnya bukunya Agus Sekarmaji. Penulisnya ada 1, 2, 3, 4 ya ada 4. Berarti di footnote itu kan Agus Sekarmaji et al. 2022 dan seterusnya gitu ya. Nah, et al. Yang tadi di footnote itu tidak boleh muncul di bagian daftar bacaan. Jadi et al.-nya itu harus disebutkan semua penulisnya. Ya, itu etikanya. Kemudian kalau itu jurnal sama ya, jadi last name-nya ditaruh depan, first name terus middle name gitu ya. Nah, ada beberapa nama yang kebetulan tidak punya last name gitu ya. Misalnya Sarwirini. Nah, ada nggak last name-nya? Atau di sini ada banyak nih dosen. Astuti gitu ya. Cuma satu nama aja Astuti. Nah, kalau seperti itu ya nggak usah dibalik-balik ya, tinggal ganti aja Astuti gitu ya. Dikasih titik aja gitu ya. Atau misalnya biasanya gini, eh Utrecht, nama Pak. namanya itu gimana? Utrecht kan nggak Ya, ada. Utrecht misalnya. Utrecht gitu ya. Utrecht kan. Berarti Utrechtnya di depan, E-nya di belakang. Nah, ada nama-nama yang lebih dikenal gitu. Misalnya
eh Van Vollenhoven. Apakah yang dimasukkan Vollenhoven-nya? Gitu ya. Ini pengecualian ya. Enggak. Jadi Van Vollenhoven-nya yang dimasukkan, koma Cornelius. Gitu ya. Jadi harus lihat kondisinya juga. Gitu ya. Nggak asal. Tapi pada umumnya memang last name-nya itu di belakang. Gitu ya. eh ada lagi kemarin tuh siapa ya? Kalian punya bukunya Salim nggak? Salim HS HS. Salim. Nah, HS Salim atau Salim HS? Nah, Nama aslinya. Salim HS. Salim HS. Nah, apakah perlu dibalik? Kita masih bertanya-tanya HS-nya itu apa. Nah, karena nggak ketemu nih, ya pakai Salim aja. Gitu ya, jadi kondisional, kondisional. Tapi pada umumnya memang last name-nya itu di depan, baru diikutin first name dan middle name kalau ada, gitu ya. Ah, Biasanya HS tuh Hasibuan, Pak. Biasanya gelar apa gitu kan. ya nek Atau Hasib, marga biasanya. ya nek Hasibuan. Kamu sudah ketemu Pak Salimnya belum? Ya, ya, Pak. Pak, Aku sore. biasanya biasanya disingkat-singkat, Pak. Kalau untuk apa namanya? eh, ya kayak gitu. Ya, yaitu kita juga hati-hati karena kita tidak yakin nama aslinya siapa. Saya kalau Salim HS itu saya cari-cari nggak ketemu, Pak. Saya cari apa sih nama HS-nya ini nggak ketemu, ya udah saya pakai Salimnya untuk di bagian itu. Nggak bisa dibalik gitu ya. Sama kayak R Subekti gitu ya. R Subekti R-nya apa? Gak Masuk ada yang tahu, Raden. Pak. Masuk Nggak Raden. tahu, Pak. Kan nggak tahu kan, padahal kamu sudah sarjana hukum. Padahal itu mungkin kalian gunakan di pembahasan hukum perdata dan seterusnya gitu ya. Ya saya sekarang nggak tahu itu R-nya apa. Gitu. Ya, kalau anu ya nggak usah dicari tahu gitu ya. Ya seperti koma R gitu ya. Oke, masih ada lagi nggak? Oh sudah. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Izin, Pak. Ya, Saya lupa sih, Pak. Dosen Matematika siapa aja. Kalau nggak salah, yang di kelas A itu kan hanya ngasih tugas gitu, Pak ya. Apakah Pak Umar ini termasuk dosen yang memberi tugas, Pak? untuk UAS. Iya, lah, Pak. Nggak, saya nggak ngasih kalau metode. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Terima Cukup, Pak. kasih, Pak. Ya karena kan gini, nggak tahu ya saya nggak ngikutin di kelasnya kalian ini. Bukannya UAS-nya itu berupa proposal ya? Satu dosennya proposal kelompok, satu dosen proposal. Ini yang pagi ya, Pak? Yang pagi itu Bu Sarmir ini proposal kelompok, yang Bu Intan itu jurnal, yang siapa satunya? Saya lupa sebenarnya. Pak Medi itu Pak pribadi proposal. Metode. Ya, harapannya sih gini ya. Kalau eh, metode itu proposal yang sebenarnya nanti kalian gunakan di semester 3 itu akan lebih mudah daripada kalian membuat hal yang baru nanti pada semester 3 nggak selesai-selesai. Dan hasil dari apa yang kalian kerjakan itu kan tidak akan di-sharing ke yang lain, yang tahu hanya dosen saja. Jadi insya Allah sih untuk orisinalitas penulisan kalian tidak akan disebarluaskan ke yang lain. Itu saran saya sih. Tapi kalau saya sendiri nggak ngasih UAS. Saya cuma memfasilitasi aja kalau ada kesulitan kalian menyusun proposal karena itu menjadi UAS ya. Monggo saya terbuka ya. Ada Baik, lagi? Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ada, Pak, absennya belum, Pak? Ya, nanti saya absenkan manual ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang di daftar bacaan tadi, yang namanya dibalik itu, kalau misalnya penulisnya lebih dari dua, Mm-mm. yang dibalik cuma penulis pertama ya, Pak, Oh ya, namanya. yang dibalik kalau misalnya penulisnya lebih dari satu hanya yang pertama aja. Misalnya Sri Hayat, buku politik ya, Sri Hayati, ada Agus Karmaji, ada Sri Winasya, ada Umar Mokhtar. Yang dibalik cukup yang pertama. Jadi Hayati, Sri. Untuk nama 2, 3, 4, dan seterusnya tidak perlu dibalik. Hanya yang pertama aja. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oh, Oh ya, sama materinya itu ada di Hebat nggak ya, Pak? yang hari ini. Yang tadi saya presentasikan. Iya, yang tadi dipresentasikan. Yang presentasi ini baru tadi saya buatin. Jadi saya masuk. Nah, Siap, Pak. Terima kasih. Umar eh izin
ini, saya menegaskan potong kembali, Pak. bentar ya. Iya. Misalnya ini yang jurnal nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 sama nomor 6. Itu kan sama ya, nama penulis pertamanya. Agus Karmaji kan. Nah, untuk yang nomor 6, biasanya di universitas lain itu untuk orang yang sama dikasih garis datar ya, kayak eh, 5 garis apa? bawah. Apa sih Ya, namanya? garis bawah ya, dash itu ya, dash atau garis datar ya. Kalau di Ya, ya nggak usah ya, jadi namanya disebutkan kopi aja, tinggal disamakan aja nggak usah dikasih garis datar, diulangi aja nggak masalah, gitu ya. Ya Pak, Mbak, izin ya Pak. Yang duluan itu yang buku tua apa yang buku muda ya Pak? Tahunnya. yang gimana gimana? Kalau misalkan ini Pak, 2022 sama 2002 Sekar Maji ini Pak. Sekar Maji Agus Pak. Itu kan yang duluan tuh yang anu Pak ya, yang lebih tua bukunya ya. Ya, yang 2022. paling 2022 dulu, yang paling tahu ngikutin 2022 Oh, gitu gitu Pak. kan. Makasih Pak. Jadi ya, Mbak Dia tadi. Iya, mohon maaf Pak, tadi kalau untuk penulisnya lebih dari satu, untuk urutan menulisnya bukan berdasarkan abjadnya ya Pak, berarti tetap sesuai dengan urutan yang ada di bukunya atau bagaimana? Ya, sesuai urutan di bukunya. Tapi pada saat memasukkan yang di bagian daftar bacaan antara buku satu dengan yang lain harus diurutkan berdasarkan apa? Bukan, maksud saya dalam satu buku, kan? Bukunya, ya. Iya, Misalnya nih, dalam satu buku. Sri Hayati, Agus Sekarmaji, Siwanase Umar gitu ya. Jadi, Karena namanya Agus Sekarmaji, ditaruh di depan gitu kan. iya. Enggak. Sesuai urutannya di dalam bukunya. Oh baik Pak. Jadi yang diurutkan nanti setelah sudah terbentuk listnya, baru kemudian diurutkan sesuai abjadnya Ya. gitu ya Pak. Terima kasih. Kalau yang menggunakan Mendeley, tinggal insert apa namanya bibliografi aja udah muncul. Nggak capek-capek gitu ya. Tapi kalau kesulitan ya harus metani satu-satu lagi. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, materinya udah selesai. Saya masih kurang satu lagi, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Saya nggak mewajibkan juga. Kan saya nggak ngasih ujian gitu ya. Nanti saya kasih ininya aja deh, apa namanya, eh materi aja di dalam itu untuk pengganti kuliah kalau nggak mau kuliah lagi karena saya rasa untuk metode ini kan apa ya sifatnya personal kalian mungkin kalau ada yang mau ditanyakan personal aja gitu nggak usah dipertemukan di kelas lagi gitu. Menurut saya sih tapi terserah kalian Alhamdulillah. ya tergantung tapi saya rasa kalau nggak ada pertanyaan ya kan baik-baik saja sebenarnya gitu ya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mohon maaf kalau semisal ada hal yang kurang berkenan dan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri perpilahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak banyak Pak Pak. Umar. Atur nuhun Pak. Sami.